Halo pejuang beasiswa, kembali lagi dengan Q&A beasiswa episode 12. Kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita lihat ya. Oke, yang pertama dari Kak Mary. Kak, izin nanya, saya baca surat rekomendasi harus dari dosen akademik. Sementara saya sudah lulusan puluhan tahun yang lalu dan dosen pembimbing saya dulu sudah meninggal. Solusi untuk surat rekomendasi bisa dari mana, Kak? Terima kasih. Ini ditanyakan terkait AAS ya. Oke. Halo Kak Mary, terima kasih sudah bertanya. Jadi jawabannya adalah referensi itu bisa diganti dari atasan langsung, atasan yang agak jauh di atas juga tidak apa-apa, dari profesor manapun, dari kampus yang sama yang Kakak pernah kerjasama, lalu mungkin dari pembimbing karya tulisnya atau penguji, yang penting kenal lah ya. Lalu dari kepala daerah juga bisa, pemuka agama juga bisa. Jadi dilihat dulu nanti kebutuhannya kan untuk AS sekarang kalau untuk master itu butuh dua, satu yang akademik, satu non akademik. Jadi yang untuk akademik silahkan cari dari eh, yang dari intinya dari kampus asal lah gitu ya. Atau kalau pernah neliti meskipun bukan dari kampus asal tapi pernah kerjasama bantu-bantu mungkin setelah lulus sempat bantuin nulis ilmiah, bantuin kerjaan dosen lain atau terlibat di penelitian kayak gitu boleh dipakai itu. Terus kalau untuk yang non akademis bisa dari pimpinan atau tokoh masyarakat. Mepet-mepetnya kalau memang taruhlah sama sekali tidak bisa dapat yang akademik, boleh dua dari orang yang non akademik, dari atasan atau dari masyarakat, tapi kontennya, isi rekomendasinya lebih, yang satu menekankan di sisi profesional atau kemasyarakatannya, yang satu menekankan di akademiknya. Begitu. Oke, semoga bisa sukses. Dilanjutkan. Oke Kak, masih mau nanya tentang surat rekomendasi. Setelah saya unduh formnya untuk AS, apakah form itu diisi manual atau wajib diketik oleh pembimbing yang kita rujuk? Nah, oke. Untuk Kak Mary, pertanyaan lanjutannya ini, jadi jawabannya adalah sebaiknya diketik, di print, ditandatangani, lalu dicap basah dari instansi tersebut. Meskipun beberapa dosen atau beberapa pemberi rekomendasi kadang meminta kita yang membuatkan draftnya, mau ngomong apa. Jadi baiknya diketik sih. Mepet-mepet ya sebenarnya nggak masalah juga ketika beliau mau tulis tangan. Tapi biasanya supaya lebih mudah dibaca, lebih rapi juga, mungkin bisa meminta beliau untuk mengetik yang biasanya malah kita yang diminta untuk membuatkan draftnya gitu. Jadi eh, apalagi kalau untuk AS diharapkan formnya mengikuti yang dari form AS ya, bukan form standar dari instansi kalian. Meskipun ya tidak ada larangan juga itu memasukkan format yang dari kampus masing-masing, tetapi direkomendasikan pakai form yang dari AAS. Begitu. Gitu deh. Jadi semoga sukses kalau terkait rekomendasi-rekomendasi sudah relatif lebih mudah dan lebih jelas ya tahun-tahun dibanding periode-periode sebelumnya untuk yang terkait dengan AAS untuk rekomendasinya. Jadi silahkan jika ada teman-teman yang mau nanya bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa kunjungi di idbeasiswa.com untuk baca-baca dulu mana tahu sudah ada jawabannya di sana. Lalu jika ada yang sudah pengumuman boleh dong cerita-cerita udah kayak mana hasil pendaftarannya, sukses atau tidaknya. Jadi mungkin bisa dipakai untuk jadi pembelajaran bersama gitu. Terus eh, untuk menyiapkan diri untuk yang mau daftar AS di tahun 2025 untuk kuliah di tahun 2026 ya harus dari sekarang nyiapkannya gitu ya, jangan santai-santai gitu. Jadi silahkan untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya terutama untuk AS boleh eh, tanya diskusi di sini atau di idbeasiswa.com. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Zen Nirwantawil. Selamat malam, Kak. Izin bertanya, di mana saya harus mengunggah SK pengangkatan dan nominating agency?
Ini yang untuk PNS ya, untuk AS yang PNS. Jadi ada di bagian akhir pendaftaran di poin 17, kalau nggak salah itu ada documentary evidence, 17 atau 18, dicek lagi aja. Pokoknya dia yang di bagian documentary evidence, uploadnya di situ. Tolong diingat bahwa untuk proses mengupload dokumen ini sudah diwajibkan memakai format penamaan file sesuai aturan dari AAS itu sendiri. Jangan membuat nama yang tidak standar. Bisa jadi tidak lulus hanya gara-gara salah memberi nama. Jadi, silahkan menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Selanjutnya, dari Kak Mona Lisa Deborah. Untuk surat rekomendasi dari atasan itu downloadnya di mana ya? Ada format di website kah atau buat sendiri? Jadi format untuk AS, rekomendasi atasan ataupun rekomendasi akademik itu sama, formnya sama. Jadi bisa di-download di AS atau di ID Beasiswa juga ada linknya, setahu saya. Eh, Bisa dicari. Intinya formnya sama, yang untuk akademik maupun non-akademik. Jadi yang bedanya nanti apa ya di isinya, di konten eh, rekomendasi dari beliau-beliau itu lebih ke arah mana. Tapi intinya formnya sama, dari AS-nya ada dan sama. Oke, lanjut. Dari pertanyaan berikutnya. Kak, kalau jurusan yang jarang dipilih di PDA tertentu, kemungkinan buat diterimanya seharusnya lebih tinggi ya, Kak? Betul. Jadi, misalnya kalau untuk tenaga kesehatan, kalau mau bersaing lebih eh, lancar sebetulnya, jangan pilih PDA-nya yang health. Karena semua semua ahli kesehatan akan memilih ke situ. Jadi coba dicek apakah nanti akan bisa kerja yang lintas ilmu gitu ya, atau lintas topik yang lebih unik sehingga kita tahu misalnya topik itu jarang yang milih, ya tentu kita akan menonjol gitu. Misalnya sebagai perawat milihnya mungkin di pengembangan desa gitu. Selama kita bisa membuat ceritanya bagaimana supaya nanti ketika kita lulus sebagai perawat kita bisa berkontribusi terhadap optimalisasi dana desa misalnya, ya ketika milih PDA itu saya rasa peluang diterimanya jadi lebih baik gitu ya. Karena mungkin pesaingnya lebih kecil satu dan dua bisa mengintegrasikan bidang ilmu yang berbeda itu jadi nilai nilai plus gitu. Jadi sebagai perawat iya, sebagai uh, pengembang ekonomi masyarakatan juga iya gitu. Itu oke. Jadi bisa dicoba untuk seperti itu. Tapi kalau mungkin yang baru mulai mendaftar dan masih dalam tanda kutip ingin mencoba ya silakan dicoba aja yang linear dulu dalam tanda kutip linear yang sesuai background, yang sesuai secara di atas kertasnya masih dianggap sama ya coba itu aja dulu kalau memang levelnya coba-coba. Jadi tidak masalah ya kalau untuk daftar AS ini levelnya coba-coba karena mungkin belum terlalu siap secara bahasa, belum siap juga jika misalnya benar-benar harus berangkat dengan segala pertimbangan masing-masing, tidak apa-apa, silahkan daftar saja. Oke, selanjutnya mana tadi? Dari Kak Friska Aryani. Halo Kak, mau konfirmasi. Kalau dulu kan aplikan Indonesia harus isi juga web Oasis. Tapi kalau tahun ini tuh memang sudah nggak perlu ya. Cukup dari web yang ada aja kan ya. Iya Kak Friska, salam kenal Kak. Jadi sekarang cukup satu aja atau Cognito formnya aja. Kalau dulu kan ada harus isi Oasis lalu Cognito gitu kan. Ada Oasis form dan Cognito form. Sekarang hanya Cognito form saja. Begitu, jadi semoga sukses buat teman-teman yang kemarin dan daftar. Lanjut dari Kak Fitria Mustafa. Kak, community service itu harus yang berhubungan sama jurusan yang mau kita tuju nggak, Kak? Terus professional membership itu diisi apa ya, Kak? Hai Kak Fitria Mustafa. Jadi, eh, sedapat mungkin yang nyambung ke PDA. Kalau banyak, kalau tidak banyak, atau misalnya cuma punya satu pengalaman, agak-agak nggak nyambung atau benar-benar tidak nyambung, tulis aja nggak apa-apa. Daripada kosong ya tulis aja pengalaman kita. Maksudnya lebih dari sisi kejujuran ya. Maksudnya, oh iya saya pernah ikut
pernah ikut community service meskipun tidak nyambung misalnya dengan latar belakang pendidikan atau dengan nanti jurusan yang mau dituju. Ya daripada nggak ada ya isi aja nggak apa-apa gitu, jelasin aja nanti kalau ditanya. Terus professional membership itu adalah eh, kalau kita misalnya yang contoh lebih praktisnya kalau kita anggota ID, anggota IAI, misalnya anggota apa Ikatan Arsitek, Ikatan Apoteker, terus PGRI mungkin bisa kali ya. Terus anggota Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia yang intinya pekerja profesional yang punya lembaga atau juga bisa untuk peminatan akademik. Misalnya kalau guru mungkin anggota MGMP apa gitu ya. MGMP sejarah misalnya itu juga bisa gitu. Jadi atau teman-teman lain yang tidak terlalu punya professional membership yang jelas tapi ada dalam komunitas gitu, komunitas misalnya developer atau developer game atau apa yang punya komunitasnya sendiri yang cukup bisa dibuat jadi dasar untuk memperkuat posisi kita dalam melamar beasiswa ini ya silahkan dicantumkan gitu, tidak apa-apa. Jadi tidak harus yang benar-benar profesional dan baku misalnya seperti ini ya, ya syukur kalau ada kayak gitu ya ditulis, tuliskan ID dan sebagainya. Tapi yang semi formal pun saya rasa juga layak dicantumkan kok. Atau kalau misalnya dalam komunitas-komunitas tertentu gitu ya di professional membership-nya yang memang untuk misalnya eh, di Indonesia mengajar misalnya, contoh ini kalau yang konteksnya ya konteks pendidikan gitu, di Indonesia mengajar tapi kita bukan sebagai volunteer aja, tapi kita sebagai pengurusnya gitu. Atau di koperasi gitu. Di koperasi kita sebagai pengurusnya bukan hanya sebagai anggota, bisa sih kita masukkan di professional membership-nya. Kenapa? Karena kita di situ kan kerja, kerja profesional gitu di situ. Jadi bagi yang enggak ini bagi yang enggak ada ya, enggak ada yang professional membership dalam tanda kutip yang formal itu bisa diisi juga dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Jadi supaya ada lebih menonjolkan juga bahwa kita di situ ya sebagai profesional, akuntan misalnya, akuntan tapi secara profesional mengurusi koperasi sekota atau sekabupaten itu tuh bisa bisa ditaruh di situ gitu. Yang mungkin agak susah ketika kita cantumkan itu sebagai pekerjaan gitu ya. Kita mungkin tidak melakukannya untuk mendapatkan nafkah utama. Jadi bisa-bisa aja diisi gitu. Tapi yang tentu jawaban tradisionalnya adalah ya tentu eh, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia dan semacamnya. Tapi kalau mau berpikir untuk memperbesar peluang bagi yang tidak ada betul-betul membership profesionalnya, ya silahkan mencantumkan yang lain-lain. Bisa juga kok kalau mau mumpung masih ada waktu misalnya untuk siap-siap untuk yang pendaftaran berikutnya, cari di internet ada beberapa organisasi internasional bahkan yang membuka membership profesional. Jadi untuk peneliti atau untuk beberapa minat ilmu gitu, ada biasanya ada membershipnya. Jadi misalnya ahli tanaman gitu, ada ketika organisasi internasionalnya mengumpulkan ahli-ahli botani seluruh dunia dan kalian bisa daftar misalnya sebagai anggota dasar yang gratisan misalnya, nggak apa-apa, bisa dicantumkan di situ. Yang penting ada arahnya di sedapat mungkin dilinearkan tentu dengan PDA supaya untuk mempermudah eh, menjelaskannya dan memperbesar peluang untuk mendapatkan beasiswa AS-nya. Itu ya. Oke, untuk kali ini di episode 12 cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah bagi yang mau bertanya juga. Jadi eh, silahkan bagi ada yang mau bertanya untuk silahkan tinggalkan pertanyaan. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih juga untuk like-nya. Boleh dong di-share juga ke teman-teman jika dirasa informasi yang dibagikan bermanfaat. Semoga sukses, semoga dapat menjadi pejuang beasiswa yang baik, menjadi jagoan beasiswa, dan mendapatkan beasiswa impian. Salam sukses.